Selamat pagi, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan masih tetap semangat untuk belajar hari ini. Hari ini kita masuk dalam pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Dengan tujuan pembelajaran, di pembelajaran keempat diharapkan siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dalam pembelajaran kelima, diharapkan setelah membaca teks tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari 2 negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Kedua, setelah melakukan uji coba dengan bahan patung, siswa mampu menemukan cara membuat patung dengan tepat. Tiga, dengan menggunakan bahan tanah liat atau lilin malam atau adonan play-doh, siswa mampu membuat patung dengan lebih terampil. Di pembelajaran ke-6 diharapkan setelah mendengar teks laporan yang dibacakan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan benar dan menyusun kesimpulan dari ide pokok yang ditemukan. 2. Siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila kelima Pancasila dan mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kita simak pembelajaran pertama. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal oleh orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Kita simak teks bacaan berikut. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa 1 ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan Edo saat teman-teman yang lainnya itu datang? Sedangkan ikan bandengnya hanya cukup untuk 6 orang. Akhirnya mereka bermusyawarah. Mereka berdiskusi untuk menemukan kata mufakat demi kepentingan bersama. Nah, sila keempatlah yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Setelah mufakat tercapai, semua peserta musyawarah harus menerima hasil keputusan tersebut dengan lapang dada. Berikut contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda lingkungan. 2. Mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. 3. Mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. 4. Tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Nah, dari keempat contoh pengamalan sila keempat Pancasila ini, tentunya ada 2 contoh kegiatan yang pernah anak-anak lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana itu? Ya, mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib dan juga tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak.
Penduduk Malaysia bermata pencarian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia, dijuluki Gajah Putih, negara 1000 pagoda, dan lumbung padi ASEAN. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Nah, anak-anak sekalian, kebanyakan negara di Asia Tenggara atau negara-negara ASEAN ini bermata pencarian dalam bidang pertanian. Merancang pembuatan patung. Seperti kita ketahui bahwa patung adalah seni 3 dimensi. Nah, sebelum membuat patung, kita sebaiknya membuat rancangannya terlebih dahulu. Tujuannya agar karya patung yang dibuat menjadi bagus dan sesuai dengan keinginan. Ada beberapa tahap dalam pembuatan rancangan patung, yaitu sebagai berikut. 1. Membuat sketsa. Kalian harus membuat sketsa gambarnya dulu, mau membuat patung seperti apa, apakah patung hewan atau patung buah-buahan. Yang kedua, memilih alat dan bahan. Nah, alatnya ini harus sesuai dengan bahan yang ditentukan. 3. Memilih teknik pembuatan. Begitu juga dengan teknik pembuatan. Harus sesuai dengan bahan yang digunakan. Nah, foto di samping adalah patung di Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung rusa. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Nah, setelah tahu rancangan dalam membuat patung, nanti kita akan membuat sebuah patung, boleh patung hewan ataupun patung tumbuhan dari bahan yang anak-anak tentukan sendiri, mau bahan lunak ataupun bahan keras. Begitu pula dengan teknik pembuatannya. Anak-anak hebat, tahukah kamu kelelawar? Hewan ini memiliki fakta yang menarik. Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia. Berikut ini fakta tentang kelelawar. Kelelawar merupakan hewan mamalia. Tubuh kelelawar sangat bersih. Pada umumnya, kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. Kelelawar hidup 20-30 tahun. Kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem, karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. Kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Nah, contoh di atas adalah merupakan teks laporan yang Bu Guru mau tanyakan, apa kesimpulan dari teks laporan tersebut? Kalian tentunya sudah belajar cara menemukan atau menentukan sebuah kesimpulan. Ya, kesimpulannya adalah kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik dan beberapa fakta yang menarik.
Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Penny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Benny ambilnya banyak ya. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Nah, anak-anak hebat, Bu Guru mau tanya apa pendapatmu tentang sikap Benny? Apakah yang dilakukan oleh Benny sesuai dengan sila kelima Pancasila? Ya, betul sekali. Benny melakukan pemborosan dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. Pemborosan yang dilakukan Benny dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan. Bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain adalah merupakan contoh penerapan sila kelima. Nah, agar lebih jelas, silakan anak-anak simak bahwa sila kelima Pancasila itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir batin. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Nah, beberapa pengamalan sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, pasti anak-anak hebat juga melakukan atau pernah melakukan kegiatan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan dapat dipahami oleh anak-anak hebat semuanya. Semangat belajar dan sampai jumpa lagi. Terima kasih anak-anak hebat.